Oke, pada video ini kita akan mencoba melakukan forward modeling dalam rangka pemodelan inversi geofisika. Nah, di sini saya menggunakan acuan buku pengantar pemodelan inversi geofisika dari Pak Grandis. Nah, pada buku ini itu udah ada penjelasan terkait dengan forward modeling. Nah, di video ini kita akan mencoba forward modeling menggunakan persamaan regresi linier, yaitu T sama dengan A plus BZ yang merupakan persamaan fungsi temperatur terhadap kedalaman. Nah, di sini udah ada contoh gambarnya yang akan kita buat nanti. Sebelum melakukan forward modeling, tentunya kita perlu membuat data sintetik. Sehingga kita akan membuat data sintetik terlebih dahulu, kemudian akan melakukan forward modeling. Nah, kita import dulu library yang mungkin kita akan butuhkan ke depannya, seperti NumPy dan Matplotlib. Nah, di sini udah diketahui bahwa persamaan yang akan kita gunakan adalah T sama dengan A plus BZ, yaitu T yang merupakan temperatur dan Z itu adalah kedalaman. Kita buat dulu misal di sini A plus BZ. Oke. Nah, kita harus tahu bahwa terdapat persamaan forward modeling yang merupakan D sama dengan J kali M. D di sini merupakan data, yaitu temperatur yang akan kita buat nanti sebagai data sintetik, dan G ini merupakan matriks kernel yang merupakan fungsi dari persamaan yang akan kita gunakan, yaitu persamaan regresi linier, dan M di sini itu merupakan parameter model. Nah, parameter modelnya itu adalah A dan B. Misal A nanti apa dan B itu berapa gitu. A itu berapa dan B itu berapa. Nah, sedangkan Z itu merupakan variabel bebas. Z kecil apa Z besar ya? Z kecil aja biar samain. Nah, variabel bebas ini kita bebas mau masang angkanya berapa, karena di sini kita tujuannya akan membuat data sintetik. Misalnya kita buat bebas 1 sampai 10, berarti di sini 11. Nah, A-nya bebas kita buat misalnya di sini 0,2, misalnya B-nya 0,3 gitu. Nah, kita coba print dulu Z-nya, itu merupakan array, dan A itu 0,2, B itu 0,3, sorry. Nah, kita akan membuat data sintetik T sama dengan A plus BZ. Membuat data sintetik temperatur T sama dengan A ditambah B kali Z. Kita buat dalam kurung B dikali Z. Udah gini doang. Terus kita print misalnya T-nya. Ini hasil dari persamaan kita menggunakan parameter model A 0,2 dan B 0,3. Terus kita bisa melakukan plot, lt.plot menggunakan matplotlib. Nah, plotnya itu x, y. Sini udah dijelaskan bahwa x itu sebagai kedalaman dan y itu sebagai temperatur. Nih, jadi kita bisa t, z, t. Terus lt.show misalnya tuh. Oke. Biar lebih jelas, kita bisa membuatnya menggunakan bentuk poin bukan garis. Misalnya gini, koma, kutip, dan O, huruf O. Terus kita run, ya poin. Kita ada sekitar 10 poin. Ini merupakan data sintetik kita nanti yang akan kita gunakan menggunakan forward modeling. Nah, berdasarkan buku Pak Grandis, agar lebih realistis, data sintetik kita itu kita tambahkan sebuah noise. Oke.
biar dia tuh nggak benar-benar lurus gitulah kan. Nyatanya di dunia itu jarang gitu ada data yang bersih dari noise 100%, itu sangat jarang. Soalnya kita buat aja ya di sini, kita tambahin kolom satu lagi, penambahan noise. Nah, cara membuatnya itu seperti ini kira-kira. rng.np.default_rng. Kita di sini noise sama dengan, sebenarnya cara membuat noise itu ada banyak, cuman yang sederhana kita gunakan seperti ini, misal rng.uniform. Nah, di sini ada penjelasannya uniform itu seperti apa. Misal kita buat dalam bentuk 0,05 itu apa 0,1 sorry min 0,1 sampai 0,1 dengan banyak data sama dengan T. Nah, supaya kalian nggak bingung length ini apa, length itu adalah panjangnya variabel T yang merupakan 10 data atau 10 titik. Jadi cara membacanya itu adalah min 0,1 sampai 0,1 secara random sebanyak 10 data gitu. Terus kita tambahin, kita buat variabel baru itu T, misalnya kita buat with noise gitu, T with noise sama dengan T tadi yang ini, T ditambah noise. Nah, kalau kita plot T with noise, nah akan terdapat seolah-olah dia itu ada agak-agak berantakan gitu, ada noise-nya. Atau misalnya noise-nya kurang banyak, kita buat di sini 0,4 sampai min 0,4 sampai 0,4. Kita run, kita plot. Nih, kebanyakan noise-nya terlalu banyak, mungkin 0,2 sampai 0. Ini udah cukup ya. Nih, seperti yang dipunya Pak Grandis. Nah, ini noise-nya ini secara random ya, jadi dia nggak akan sama terus kalau kita run. Misalnya gini, kita gabungin aja di sini, copy di sini, delete double D. Nih, kalau kita run lagi, bentuknya akan beda-beda terus. Nah, cara mengontrol sebuah random itu adalah dengan cara menggunakan seed di generator random kita. Itu seed sama dengan misalnya kita kasih variabel kontrol, angka kontrol 1 gitu. Kalau kita run ini berulang kali, angkanya bentuknya akan tetap sama. Nah, ini good habits kalau kita menggunakan sebuah random generator. Nah, misalnya saya kasih di sini 10 gitu seednya, bentuknya akan beda lagi. Dan kalau kita mau bentuk seperti yang sebelumnya, itu tinggal kita gunakan aja angka yang sebelumnya, yaitu 1. Tuh, jadi dia balik ke bentuk sebelumnya, atau kita balikin lagi ke 10 misalnya. Jadi ini good habits seandainya kita perlu menggenerate angka random yang sebelumnya kita gunakan gitu, jadi nggak hilang gitu, seolah-olah kita bisa men-setting randomnya seperti itu kira-kira. Oke, di sini udah cukup lah noise-nya, mungkin agak kebanyakan sedikit ya, 1,5 besar. Ya udah cukup dengan sheet 10. Kita tambahin misalnya di sini label di bawah plot, plt.label x label itu adalah z, ini z, plt.label t. Oke, ini merupakan data sintetik kita. Nah, kita bisa menyimpan data kita dalam bentuk file itu menggunakan library Python pandas.
dapat pandas SPD. Oke, udah kita tambahin. Di sini kita akan membuat sebuah dictionary atau ya data frame seperti itu, kira-kira df sama dengan misalnya df sebagai data frame. Nah, kita ingin menyimpan z dan t sintetik kita yang menggunakan noise, jangan yang tanpa noise nih, karena kita nanti mau forward modeling menggunakan t dengan noise gitu. Oke, jadi di sini kita buat variabel z, misal itu adalah z. Bedakan sebuah huruf dengan tanda kutip dan tanpa tanda kutip. Kalau tanpa tanda kutip itu merupakan variabel aktif, yaitu z kita tadi adalah range. Misal di sini saya print z-nya. Nih, z-nya adalah range 1 sampai 10. Itu variabel yang aktif gitu. Kalau yang dengan tanda kutip ini itu artinya cuma huruf biasa, sebagai huruf biasa. Misalnya gitu ya. Terus kita buat t sintetik dengan noise ini ya. T sintetik atau t observasi lah istilahnya. T observasi ops. Data lapangan sintetik ya, t observasi atau t lapangan gitu. Kita buat tadi t with noise. Nah, kita run, kita cek, kita print ya. Nih, bentukannya kayak gini, kira-kira nggak usah terlalu diperhatikan. Yang penting kita membuat sebuah dictionary gitu. Nah, selanjutnya kita buat data frame. Kita buat df misalnya pd.dataframe ya, pd ini yang pandas tadi nih, pandas spd, pd.dataframe df. Nah, kalau kita print lagi df nya, jadi pd.dataframe yang df ini pindah ke sini, misal def 0 di sini, def 0 biar nggak bingung. Def 0 kita buat df baru ini, kita print def baru nih, dia bentuk sebuah data frame. Kalau kita mau print yang bagian z, def baru misalnya z gitu, tuh dia ngeprint yang z, def baru kurung siku kasih tanda kutip dan z, atau bisa juga seperti ini. Nah, tapi ini nggak usah terlalu diperhatikan. Kita udah buat data frame, kita selanjutnya ingin men-save-nya dalam bentuk file .csv gitu, misal df baru to csv, terus kita buat seperti ini tanda kurung. Nah, di sini udah ada penjelasannya nih, pad or buff, terus udah lengkap lah. Jadi kita save dalam nama output forward modeling .csv. Nah, ini kan ada indeksnya nih ya, data frame kita tadi, dan kita nggak mau nih kita save indeksnya ini, kita save terus kita ikutin gitu, itu kita nggak butuh lah indeksnya. Jadi indeksnya sini kita buat index false seperti itu, dan di enter. Kalau udah di enter itu nanti udah bakal ada muncul di folder yang sama dengan notebook kita ini yang kita save. Misal ini saya hapus lagi ya, saya hapus, delete. Ini notebook kita run dari awal, restart and run ourselves. Oke, udah di run semua, berhasil semua. Nah, dia muncul nih, dan kalau kita buka bentukannya seperti ini. Oke, nah selanjutnya kita akan membuat notebook yang baru untuk forward modeling. Di sini misalnya 0,2, 02 sorry. Nah, di sini kita copy aja semua
library yang kita gunakan barusan. Terus kita mau mengimport hasil output kita tadi, output dari data sintetik kita, itu dengan cara id.read csv. Sorry, ini kita assign dulu dalam sebuah variabel, misalnya kita buat data sintetik, nama datanya apa, itu output, misal output, kita cek tab doang. Nah, udah kita run, terus kita bisa print. Nih, samakan dengan yang tadi. Nih, misal di sini kita print def baru tuh sama. Nah, setelah ini kita bakal nge-assign lagi dalam sebuah variabel baru, misalnya sorry, ini kita buat aja yang tadi. Kita buat variabel baru, itu z sama dengan, sebenarnya ini nggak perlu sih, cuman nggak masalah, data sintetik kurung siku z, kita print, coba tuh ini. Terus kita buat tops sama dengan data sintetik tops, kita coba print tops nya. Nah, pada baiknya kalau kita itu buat dalam bentuk array, jadi np.array dalam kurung data sintetik tuh gini. Kita buat juga untuk yang z nya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan forward modeling. Kita plot dulu apakah sama hasilnya dengan yang barusan, misal plt.plot z, tops dalam bentuk misalnya seperti ini, plt.show. Oke, ini data lapangan kita. Selanjutnya kita akan melakukan forward modeling dengan persamaan matriks dalam bentuk matriks, yaitu D sama dengan G kali M. D sama dengan G kali M. Nah, di sini itu merupakan data, yaitu tops. Oke, misalnya di sini saya buat D sama dengan tops. Sebenarnya ini udah nggak apa-apa. Nah, terus G ini merupakan matriks kernel yang merupakan isinya itu adalah persamaan. Sebenarnya di sini harusnya udah ada jelasannya sedikit. Nah, G merupakan fungsi umum pemodelan ke depan yang memetakan model menjadi besaran atau domain data. Nah, G itu intinya persamaan lah gitu. Nah, persamaan kita tadi itu adalah T sama dengan A plus BZ. Nah, itu nggak ada variabel pendamping, berarti G sama dengan np.array np.array 1 ya kan, A BZ, berarti 1 kali Z. Di sini kita buat Z. Z di sini udah ada nih, Z np.array yang data sintetik Z tadi yang ini. Oke, kita coba dulu run. Nah, di sini ada mirip error, tapi sebenarnya bukan error. Ke bawah bisa dihilangin atau dibiarin. Misalnya di sini kita buat type jack, kita print G nya gimana, G nya yang ini, nah D nya yang ini. Oke, harusnya udah bener ya. Nah, terus M nya itu yang mana? M nya itu merupakan parameter model yang akan kita tebak. Jadi seolah-olah kita nggak tahu parameter modelnya itu berapa. Parameter model kita tadi itu kan persamaannya itu ya, misal kita tambahin di sini tes dengan
Nah, ini kan persamaan kita nih. Nah, yang namanya M itu ada parameter model, itu kan A dan B ya. Nih, parameter model A dan B yang 0,2 dan 0,3. Nah, di sini karena for modeling kita itu sebenarnya pura-puranya nggak tahu nih A-nya itu berapa dan B-nya itu berapa. Jadi misal kita buat dulu, misalnya di sini kita tebak 0,1 gitu. B-nya sama dengan 0,2 gitu. Terus kita buat M sama dengan A, B. Nah, kalau kita lihat di persamaan di sini udah ada bentuknya nih. Nah, di sini semua parameter model itu disatukan dalam satu matriks. Oke. Kalau udah kita buat nih D sama dengan G. Nah, karena perkalian matriks berarti menggunakan dot. Kalau di Python itu gini, G dot M, yaitu G dikali M dalam bentuk matriks. Oke. Nah, ini hasil D kita. Kita mau membandingkan nih hasil percobaan kita for modeling dengan A sekian dan D sekian, A sekian dan B sekian, itu sama nggak sih hasilnya dengan yang data lapangan sintetik kita tadi. Misalnya ini saya gabungin aja. Oke. Terus kita melakukan plot plt.plot. Yang ini kita copy aja. Terus kita plot yang hasil forward modeling kita, yaitu D kalkulasi gitu. D kalkulasi Z, D kalkulasi. Nah, supaya kita nggak bingung yang mana punya kalkulasi kita dan yang mana itu data observasi kita bisa tambahin label. Di sini misalnya labelnya adalah D kalkulasi atau T temperatur kalkulasi. Sini label apa contohnya? Oh iya, temperatur observasi itu. Nah, kalau udah kita tambahin legend, plt.legend dalam kurung kosongin aja. Nah, di sini udah ada itu legendnya. Misalnya kita ganti warna, yang lingkarannya itu warna hitam, kita kasih K jadi KO tuh. Nah, ini kan nggak mirip ya. Yang namanya for modeling itu adalah teknik coba-coba. Jadi kita coba-coba aja di sini. Tuh. Sama nggak? Tuh. Oh, ketinggian. Tuh. Nah, ini jangan-jangan udah pas nih. Nah, cara mengukur nilai error itu juga ada penjelasannya di buku Pak Grandis. Yaitu ini nih, error function dirumuskan dengan notasi somasi sekian nih, bla bla bla. Caranya itu adalah kita menghitung error, biasanya dalam bentuk misfit ya. Misalnya error atau perbedaan antara data kalkulasi dan data observasi. Jadi kita buat D kalkulasi dikurang dengan T-ops atau data observasi kita, terus dikuadratkan ya, kita kurung dulu, dikuadratkan, setelah dikuadratkan dijumlahkan semua. Ini kita error dan nggak apa ya, kita dalam kurung dulu semuanya, baru di depannya kita kasih np.sum, dijumlahkan semua tuh. Kita print errornya, print error
Nih, ini adalah misfitnya. Jadi tujuan forward modeling itu adalah menghasilkan error sekecil-kecilnya atau least square method, kuadrat terkecil. Pencarian model optimum dengan kriteria kesalahan atau selisih kuadrat minimum lebih dikenal sebagai metode kuadrat terkecil atau least square method. Nih, udah ada penjelasannya dan turunan rumusnya juga nih, explicit quantities error. Oke, ini nih perbedaan atau contohnya. Misalnya yang titik itu data observasi kita dan yang garis ini data kalkulasi kita. Perbedaannya itu merupakan error ke i atau data ke i gitu. Sebagai contoh punya kita misalnya yang ini nih, yang ditunjukkan oleh mouse. Nah, jadi forward modeling itu adalah metode mencoba-coba lah, istilahnya seperti itu. Nih, misalnya gini, terus misalnya kita nggak tahu nih kan nilai b nya berapa tuh, misalnya kelebihan kan misalnya mungkin 4,5, tuh kelebihan 4, masih kelebihan 3,5, masih kelebihan, kita buat 3, tuh udah fit nih, dan errornya lumayan kecil, sangat kecil malah 0,09. Oke, mungkin bisa dikatakan bahwa ini adalah data adalah hasil forward modeling kita, parameter model yang dihasilkan dari forward modeling. Seperti itu, teman-teman. Di video selanjutnya kita akan masuk ke forward modeling dalam bentuk lain, yaitu kalau di sini adalah gravity. Forward modeling gravity bola homogen. Di sini ada persamaannya udah lengkap. Nanti kita coba. Oke, sekian, terima kasih.